Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga tahun 2020, Indonesia memiliki 11 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan. Apa aja ya kurikulumnya? Seperti yang telah ditampilkan sebelumnya, inilah 11 kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan pada kurikulum ini lebih bersifat ke arah yang politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Tujuan dari kurikulum ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Sedangkan materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dengan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Yang kedua yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia karena kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia. Seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Cirinya yaitu muatan materi pelajaran bersifat teoretis,
tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kemudian, kurikulum 1968 ini menekankan pada pendekatan organisasi yang mana materi pelajaran itu dikelompokkan menjadi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun, banyak yang mengkritik kurikulum ini karena dikatakan tidak ideal, yang mana beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian-rincian tersebut. Yang keenam yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian atau proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetaplah penting. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum ini, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini terkenal dengan metodenya yang mana menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif. Pada kurikulum ini, materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral yang mana semakin tinggi tingkat kelas, maka semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur bulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan
pada pendekatan penguasaan materi, di antaranya yaitu yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, dari permasalahan inilah mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut, yang mana salah satu upayanya yaitu diberlakukannya suplemen kurikulum 1999. Yang kedelapan yaitu kurikulum tahun 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994, maka diluncurkan kurikulum tahun 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Karakteristik KBK menurut Depdiknas tahun 2002 yaitu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum 2004 ini mendapat kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kesembilan yaitu kurikulum tahun 2006. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Dan guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau KSL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan, yaitu sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Yang ke-10 yaitu kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 akan lebih menekankan pada pemikiran kompetensi berbasis pengetahuan, sikap, dan keterampilan, atau yang kita kenal dengan istilah kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Pada kurikulum 2013, ciri yang paling mendasar ialah menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Kesiapan guru berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong siswa melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran. Sedangkan untuk siswa, lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Tujuannya adalah supaya terbentuk generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Khusus untuk tingkat sekolah dasar, pendekatan tematik integratif memberi kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran, yang mana pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini belum lama diterapkan di Indonesia, yaitu pada tahun 2020 hingga saat ini dan diterapkan mulai di perguruan tinggi. Pada kurikulum Merdeka Belajar, terjadi perubahan dari yang awalnya belajar bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem peringkat atau ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Tujuan kebijakan dari Merdeka Belajar ini, atau di perguruan tinggi kita kenal dengan istilah kampus merdeka, yaitu program hak belajar 3 semester di luar program studi, adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill-nya agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Nah, beberapa bentuk kegiatan pembelajaran di kampus Merdeka ini yaitu yang pertama, pertukaran pelajar, yang kedua, magang atau praktik kerja, yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat, penelitian atau riset, yang kelima, proyek kemanusiaan, yang keenam, kegiatan wirausaha, yang ketujuh, studi atau proyek independen, dan yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata